biasa kita pakai seperti itu, ya. Nah, kalau di dalam statistik ya kita menduga atau memperkirakan parameter itu ukuran-ukuran statistik dari sebuah populasi, ya. Karena menduga-duga maka dasarnya adalah sampel. Kalau kita menggunakan total populasi maka nggak perlu estimasi lagi, ya. Kita tinggal menghitung aja berapa sih rata-ratanya kan. Tapi kalau misalkan dari jumlah seluruh mahasiswa Poltekkes Jakarta 3 kita ingin tahu rata-rata tinggi badan mahasiswa putri itu berapa sih kan? Berarti kita pakai sampel. Kita bisa kalau ngukur sebanyak 3.000 kan ya kurang efisien, ya. Jadi kita sampel mungkin 10% ya atau 300 orang kita ukur, kemudian hasil pengukurannya kita cari minnya. Terus kita berdasarkan min lah kita naksir memperkirakan, menduga kira-kira berapa sih rata-rata tinggi badan mahasiswa seluruh mahasiswa Poltekkes Jakarta 3 gitu, ya. Nah, itu analogi bagaimana yang disebut atau pengertian dari estimasi. Estimasi ini berbeda dengan uji hipotesis, ya. Uji hipotesis. Jadi kalau hipotesis itu misalkan membuktikan apakah tinggi badan mahasiswa Poltekkes Jakarta 3 itu rata-rata 158, nah itu kan perlu dibuktikan, ya. Perlu dibuktikan. Nah, tapi kalau estimasi kita menghitung berdasarkan sampel, ya, berdasarkan sampel. Kita tidak membuat hipotesis, tapi kita mengestimasi berdasarkan sampel. Memperkirakan berdasarkan sampel yang kita ambil, ya. Slide kedua. Slide kedua, estimasi merupakan suatu bagian statistik inferensia, yaitu pernyataan mengenai parameter populasi. Artinya itu tadi bahwa estimasi itu perkiraan berdasarkan pengukuran dari sampel atau sebagian sampel dari populasi. Sebagian sampel sebagian dari populasi. Jadi tidak seluruhnya diukur, tapi hanya sampelnya saja. Ya, sampelnya saja. Makanya karena disampel, maka itu digunakan untuk mengestimasi, ya, menduga, memperkirakan. Ya. Oke. Slide ketiga. Estimasi statistik suatu populasi. Untuk melakukan estimasi statistik dari sebuah populasi, dibutuhkan varian berbagai data objek yang mau diestimasi. Diperlukan juga sampelnya, ya, karena kita ingin melihat parameter dari sebuah populasi. Nah, sering kita di dalam sebuah penelitian, survei misalkan, karena keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya, ada uang, ada alat, ada tenaga, ya, maka
si peneliti menggunakan sampel, menggunakan sistem sampling atau menggunakan sampel ya, menggunakan sampel. Nah, keterbatasan sumber daya itu membuat peneliti menggunakan sistem sampling ya agar lebih efisien ya. Misalkan ingin mengetahui tadi rata-rata tinggi badan mahasiswa Poltekkes Jakarta 3. Padahal jumlah mahasiswa ada 4.000. Wah, kalau ngukur 4.000 kan berapa hari kan gitu kan? Lama sekali kan gitu. Nah, capek sehingga dia menggunakan sistem sampling ya. Sistem sampling atau misalkan 10% dari total populasi. Ya. Total populasi 10%, jadi sekitar 300 orang. Dengan harapan bahwa sampling yang diukur itu bisa digunakan untuk mengestimasi, untuk memperkirakan tinggi badan mahasiswa Poltekkes Jakarta 3. Nah, untuk itu karena sistem sampling, maka kita harus hati-hati. Hati-hati menentukan samplingnya, agar sampel yang kita ambil dari populasi itu memang mewakili populasi. Ya, mewakili populasi. Ya. Yang berikutnya bahwa ketepatan estimasi. Jadi kalau orang memperkirakan itu, kalau perkiraannya tepat, ya, perkiraannya tepat atau dugaannya tepat, semakin besar samplingnya atau ukuran sampelnya, semakin besar sampelnya, maka estimasi itu semakin akurat, semakin tepat, ya. Tepat, ya, semakin tepat. Nah, di beberapa penelitian kalau di bidang kesehatan, kalau itu risiko penelitiannya itu tidak fatal, maka bisa menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau alfanya 0,05. Tapi kalau risiko penelitiannya itu tinggi, misalkan obat itu kan tingkat risiko meninggalnya orang, risiko kecelakaan bahayanya tinggi, maka confidence intervalnya harus tinggi. Keyakinannya kita harus tinggi, yaitu 99%. Nah, dengan demikian, alfanya 100 dikurangi 99%, maka sama dengan 0,01 alfa untuk penelitian yang terkait dengan obat. Tapi kalau ilmu-ilmu sosial bisa aja cuma 90%. Ya, tidak 95%. Jadi itu sekali lagi bahwa estimasi semakin akurat ketika sampelnya bisa mewakili populasi. Ukurannya lebih besar, lebih akurat, dan tingkat kepercayaannya tinggi. Tingkat kepercayaannya tinggi.
Derajat kepercayaan yang biasa digunakan adalah 0,95% atau alfanya 0,05 atau 0,99 atau 99%, alfanya 0,01. Nah, di kesehatan paling banyak 0,05. Kecuali tadi ya obat-obatan. Nah, kalau nanti adik-adik melakukan penelitian, kemudian hasil penelitian itu sangat berisiko atau membahayakan pasien, nah sebaiknya confidence intervalnya juga tinggi. Kalau bisa 99% ya, atau 97% ya, 0,01. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi confidence interval itu menentukan confidence interval juga sangat dipengaruhi oleh risiko sebuah penelitian ya. Lanjut. Slide berikutnya. Ya. Nah, adik-adik kalau kita lihat gambar di slide ini adalah data, sebuah data yang berdistribusi normal. Kalau kita lihat itu ada titik-titik itu kalau dirumuskan Z sama dengan 0, artinya atau sebelah kiri sama sebelah kanan itu sama. Jumlah nilainya sama. Ya. Itu yang disebut distribusi normal. Kurvanya kurva normal. Ya. Jadi titik-titik itu adalah Z sama dengan 0 itu membagi dua, sebelah kanan dan sebelah kiri sama. Nah, yang di sebelah kiri kita, kalau kita ngadepin layar itu, kiri kita itu data negatif, minus, yang di sebelah kanan titik-titik itu adalah positif. Nah, dari gambar itu juga kita bisa lihat bahwa yang terakhir kuning itu adalah alfa. Alfa. Jadi kalau kita melihat data seperti ini, ya kita bisa yakin banget karena datanya distribusi normal itu tidak ada yang nilai ekstrim yang macam-macam, ya, distribusinya normal, sehingga kita bisa melihat tingkat kepercayaan kita tinggi terhadap penyebaran data estimasi yang kita akan lakukan itu mempunyai kepercayaan yang tinggi, ya, karena distribusi datanya normal. Nah, beda lagi kalau distribusi datanya itu ada yang tidak normal, itu ada yang ekstrim gitu ya. Ekstrim itu bisa garis titik-titiknya itu bisa ketarik ke kanan, bisa tetap ketarik ke kiri. Ya. Kalau ketarik ke kiri berarti datanya itu ekstrim negatif itu banyak yang ke sebelah kiri. Misalkan kan gitu ya. Nah itu tingkat kepercayaan kita harus rendah, itu nggak bisa tinggi karena apa? Karena itu tadi distribusi datanya sangat luar biasa sehingga estimasi kita juga semakin rendah. Ya. Nah, ini untuk melihat bahwa tingkat kepercayaan kalau distribusi normal seperti ini tuh bisa tinggi ya. Lanjut. Ya. Kalau kita memperkirakan sesuatu supaya perkiraan kita tepat, ya, kita harus memperhatikan beberapa hal. Ya, beberapa hal. Dan hal-hal tersebut sebagai ciri-ciri dari sebuah perkiraan kita atau estimasi kita. Satu, bahwa kalau kita melakukan estimasi terhadap sebuah populasi, ya, estimasi terhadap sebuah populasi, maka ciri khas estimasinya adalah tidak bias, tidak bias, tidak bias. Artinya apa? Artinya gini, kalau kita, tadi contohnya seperti saya bilang di awal, kalau kita ingin melihat atau mengestimasi, memperkirakan rata-rata tinggi badan
mahasiswa Poltekkes Jakarta 3, kita cukup mengambil sampel 300 orang. Nah, 300 orang ini harus mewakili dari populasi. Misalkan kelas 1 berapa, kelas 2 berapa, kelas 3 berapa gitu ya. Masing-masing 100-100. Nah, dari 100 itu kemudian didistribusi lagi, kriterianya apalagi supaya mewakili sampling. Kelas 1, kelas 2, kelas A, kelas B, kelas C misalnya. 100 dibagi 33. Nah, itu cara menentukan samplingnya misalkan ya. Misalkan supaya hasil pengukuran sampling tadi atau rata-rata dari sampling tadi harus sama besarnya dengan rata-rata tinggi badan seluruh Poltekkes. Harus sama. Karena apa? Karena estimasi ini, perkiraan ini mewakili dari populasi. Ya, mewakili dari populasi. Nah, kalau hasil perhitungannya rata-rata tinggi badan itu tadi tidak sama, atau justru malah jaraknya lebih jauh, maka estimasi ini menjadi bias. Jadi menjadi bias. Namanya estimatornya itu menjadi bias. Ya. Nah itu, jadi sehingga estimasi ini harus bersifat tidak bias. Yang kedua, estimasi ini bersifat atau mempunyai ciri efisien. Ya, efisien. Jadi, kenapa sih kok kita kalau ingin tahu tinggi badan mahasiswa tidak mengukur semua kan gitu kan? Padahal kalau diukur semua lebih akurat gitu loh, lebih akurat. Kok kita hanya sampling aja, terus kemudian diestimasi, ya diperkirakan, diduga-duga. Nah, itu tadi ketika bahwa kita bicara keterbatasan sumber daya, maka kita melakukan sampling, ya, mengambil sampel. Nah, karena mengambil sampel itu sebagian dari populasi, maka sumber daya yang digunakan juga lebih rendah dibanding kalau kita melakukan pengukuran seluruh populasi. Seluruh populasi. Nah, sehingga kalau sampel yang kita ukur itu sebagian dari populasi, maka sumber daya yang digunakan lebih sedikit. Nah, itu akan lebih efisien. Yang terakhir bahwa estimasi itu harus bersifat konsisten. Konsisten itu kalau bahasa sehari-hari ini acek, ya, acek. Yang dimaksud acek itu begini. Meskipun ya kita sudah menetapkan sampling misalkan 30% dari populasi. Nah, kemudian kalau populasinya itu tadinya 3.000, jadi 10%-nya 300, kalau ditambah lagi besarnya populasi menjadi 6.000, jadi samplingnya juga 30% dari 6.000. Nah, hasil pengukuran ini, hasil pengukuran sampling terhadap populasi, ini harus sama. Nah, populasinya juga kalau diukur parameternya harus sama, sehingga apa? Itu yang disebut konsisten.
Ya, itu yang disebut konsisten. Oke, lanjut. Jenis estimasi itu ada dua. Estimasi titik itu satu nominal ya, satu nomor. Yang satu lagi estimasi interval. Nah, contohnya kalau misalkan estimasi titik itu ya sudah satu nominal, rata-rata tinggi badan mahasiswa Poltekkes Jakarta 3 58 cm. Itu kalau estimasi titik ya. Kalau estimasi interval maka dia pakai tenggang jarak. Misalkan begini. Tinggi badan mahasiswa Poltekkes Jakarta 3 rata-rata 56 cm sampai dengan 62 cm. Nah, itu interval. Jadi pemahamannya itu mudah ya. Kalau satu titik satu nominal rata-rata 58 cm gitu aja, 158. Kalau interval berarti 152 cm sampai 162 cm misalkan gitu ya. Itu jenis estimasi ya. Nah, sehingga nanti menghitungnya juga sesuai dengan jenis itu nanti ada formulanya ya. Lanjut. Estimasi titik atau biasa disebut juga poin estimasi. Estimasi titik kita menggunakan data sampel untuk menghitung suatu nilai statistik. Ya. Nilai statistik sebagai estimasi parameter populasi. Jadi tadi ya, kalau kita ingin mengetahui tinggi badan mahasiswa Poltekkes Jakarta 3, ya sudah kita menggunakan sampling, sistem sampling atau sampel untuk mengestimasi parameter atau ukuran-ukuran statistik dari populasi. Nah, contohnya sebagai estimator titik dari rata-rata populasi itu pakai U, S-nya sebagai estimator titik dari simpangan baku populasi atau standar deviasinya. Nah, dan kalau proporsi populasinya kita biasanya diberikan simbol P. Nah, poin estimasi mudah ya, mudah seperti pelajaran di awal, central tendency kita menghitung dulu rata-rata. Rata-rata itu apa? X bar sama dengan jumlah X dibagi N. Kayak tadi misalkan kita menghitung min dari 300 mahasiswa Poltekkes Jakarta 3, tinggi badannya dihitung. Si A segini, si B terus saja. Ya. Dari 300 mahasiswa itu dijumlahkan, dibagi N. N-nya itu adalah 300 mahasiswa. Ketemulah nilai X bar tadi. X bar-nya berupa rata-rata tinggi badan mahasiswa Poltekkes Jakarta 3. Nah, itu menghitunginya gitu ya. Kemudian dihitung standar deviasinya. Ya. Seperti ini, bisa dibaca ya. Ini S2 itu standar deviasi sama dengan jumlah X min X bar kali 2 dibagi N. Ya. Dan seterusnya. Ya. Oke. Nanti kita praktekkan dengan contoh soal. Kemudian ada juga berikutnya adalah estimasi interval. Estimasi interval atau yang lebih dikenal dengan estimasi confident merupakan pengembangan lebih jauh dari tadi poin estimasi ya atau estimasi titik. Nilai taksirannya tidak terfokus pada satu titik tapi rentang
rentang bawah berapa, rentang atas berapa tadi ya. Contohnya tadi rata-rata berat badan antara 156 sampai 162 misalkan gitu ya. Itu interval pakai rentang ya, rentang. Estimasi interval juga dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu besarnya sampel. Ya. Jadi semakin besar samplingnya, ya, semakin besar samplingnya, maka ada kemungkinan intervalnya akan lebih lebar. Ya, intervalnya akan lebih lebar. Semakin sedikit, semakin kecil, kebalik ya. Jadi semakin besar sampelnya, maka semakin kecil intervalnya. Nilai intervalnya maksudnya, nilai intervalnya. Nah, semakin kecil populasi sampelnya, maka semakin lebar nilai populasinya. Tingkat keyakinan atau confidence intervalnya ya, level confidence-nya. Jadi tadi semakin jadi hasil penelitian itu semakin tinggi confidence intervalnya, maka semakin kecil alfanya. Alfa itu kan kita sebut tingkat kesalahan. Sedangkan confidence interval tingkat kepercayaan bahwa penelitian saya itu benar. Sekali lagi bahwa semakin tinggi confidence intervalnya atau semakin tinggi kepercayaannya, maka semakin rendah alfanya. Karena rumusnya adalah kalau kita mencari alfa, ya 1 min. Nah, kalau confidence intervalnya 99%, maka 1 min 0,99 menjadi 0,01. Nah, jadi alfanya semakin kecil kalau confidence intervalnya semakin tinggi. Ya. Variabilitas populasi yang diukur dengan standar deviasi. Jadi artinya kalau semakin standar deviasinya semakin lebar, maka intervalnya juga semakin lebar. Standar deviasi itu apa sih? Sebenarnya itu kan deviasi itu kan apa? Melencengnya data ya, melencengnya atau penyimpangan datanya. Semakin banyak data penyimpangannya, maka standar deviasinya semakin besar dan itu intervalnya juga semakin besar. Ya. Lanjut berikutnya. Nah, berikut adalah estimasi interval. Rumusnya seperti itu, bahwa misalnya N itu adalah orang atau objek yang diobservasi, ya, atau sampelnya. Sampel dari sebuah populasi. Kalau populasinya mahasiswa Poltekkes Jakarta 3, maka N-nya yang 300 tadi. Dengan rata-rata U, maka jika N-nya besar, interval kepercayaan juga 100%. Jadi, tadi bahwa semakin besar samplingnya, maka tingkat kepercayaan kita juga semakin tinggi. Ya. Dengan rumus seperti tersebut. Ya. Oke, lanjut. Nanti dipelajari. Estimasi rata-rata tadi sudah saya sebutkan, bahwa kita bisa melakukan perkiraan rata-rata berdasarkan nilai min ya, rata-rata dari sampel yang mewakili populasi. Nah, kemudian yang terakhir, estimasi juga bisa dilakukan berdasarkan proporsi, prosentase ya. Estimasi proporsi sering digunakan ketika proporsi sampel untuk mengadakan estimasi terhadap proporsi populasi. Ini sebenarnya sih ya mirip-mirip dengan min, hanya kita menggunakan proporsi. Misalkan begini, estimasi terhadap tinggi badan
mahasiswa perempuan Poltekkes Jakarta 3. Nah, bentuknya bisa seperti ini. Estimasi tinggi badan mahasiswa perempuan Poltekkes Jakarta 3 30% mempunyai tinggi badan 168. Misalnya gitu. Jadi sudah ada statement prosentase dari populasinya. Nah, itu nanti ada hitung-hitungannya ya. Lanjut. Ini adalah gambaran bagaimana kalau kita melakukan estimasi rata-rata ya. Rata-rata dengan min-nya diketahui. Bukan min-nya standar deviation-nya diketahui. Jika standar deviation diketahui, maka populasi berdistribusi normal. Maka interval kepercayaan 1 min alfa untuk estimasinya sama dengan X bar min Z A bagi 2 ya, kali standar deviasi dibagi akar 6 dan seterusnya. Nah, ini rumusnya ya, dan kalau kita lihat gambar di atasnya itu bahwa yang lingkaran besar itu adalah populasinya, yang lingkaran kecil itu adalah min-nya, dan min-nya itu nanti akan dibuat rata-rata X bar, X kecil bar itu ya. Nah, ini nilainya akan sama dengan min populasi. Karena apa? Ciri-ciri estimasi itu adalah nilai min-nya X bar kecilnya itu sama dengan atau mewakili dari rata-rata min populasi. Kalau dilihat grafik kurvanya, garis kurvanya itu datanya berdistribusi normal ya, karena kurva itu dibagi 2 sama besarnya. Yang garis-garis itu adalah Z sama dengan 0. Memang nanti ketika kita menghitung itu memerlukan tabel-tabel ya. Memerlukan tabel, ada 2 jenis tabel, nanti kita gunakan itu untuk misalkan dengan nilai perhitungan 0,05 ya, dengan standar deviasi sekian, itu nilainya berapa, itu nanti kita pelajari. Memang harus ada alatnya. Kalau toh enggak, nanti itu di dalam video itu sudah ada contoh-contoh ya, bagaimana membaca tabel ya, dengan hasil perhitungan ini ketemu berapa, P-nya berapa ya, kita ada di situ. Lanjut. Ini rata-rata min ya, min yang standar deviation tidak diketahui ya. Sama persis ya. Hanya ini yang membedakan adalah samplingnya. Nah, ini samplingnya adalah kurang dari 30 ya. Ini sama persis, yang membedakan hanya jumlah samplingnya kurang dari 30. Lanjut. Ini estimasi nilai proporsi ya. Kalau kita lihat gambar di atas itu bahwa proporsi populasinya itu misalkan seluruh mahasiswa, kemudian dari seluruh mahasiswa itu kita ambil sampling yang
yang golongan darahnya A. Golongan darah A. Terus cara menghitungnya proporsi P sama dengan X1 min N. P proporsinya itu X1 itu adalah perhitungan mahasiswa yang golongan darah dibagi N. Ya. Ketemulah proporsinya berapa persen. Ya. Nah, ini kemudian setelah ketemu kita masukkan dalam rumusnya. Nah, ini cara-cara perhitungan estimasi nilai proporsi, min, dan seterusnya. Nanti kita pelajari lebih jauh dengan video. Nanti setelah adik-adik mempelajari dari video yang saya share nanti kita praktek soal-soal, ya, soal-soal manual, ya. Nanti bisa juga prakteknya nanti bentuknya membuat soal, ya, adik-adik membuat soal berdasarkan jenis estimasi, kemudian dihitung, ya, dihitung. Jadi seperti membuat video yang saya share ke adik-adik nanti, ya. Oke, itu kira-kira dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang bertanya silahkan. Kalau tidak, ya kita akhiri sampai di sini. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Memang di dalam penjelasan saya tidak detail terkait dengan penghitungan, ya. Karena waktunya kurang, ya. Makanya itu saya share video. Nanti setelah adik-adik mempelajari video, kita berhitung bersama, ya. Oke, kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dan jangan lupa itu tolong di-share link videonya, ditonton bagaimana menghitung estimasi nilai proporsi, estimasi interval maupun estimasi titik, ya, atau poin estimasi. Kira-kira itu saja. Baik Bapak, mohon maaf izin untuk screenshot terlebih dahulu. Dari kelas 2B dulu. Ya, kepada teman-teman 2B bisa on cam terlebih dahulu. Untuk Amar, apakah bisa on cam? Baik, slide 1. Slide 2. Sudah, selanjutnya ke